Oke, bicara soal TWS atau True Wireless Stereo Earphone, Sony udah sejak lama punya jagoan yang sulit buat dilawan. Ya, ini adalah WF-1000XM3. Ya, pasti banyak dari kalian yang udah tahu ini ya. Nah, sekarang Sony menghadirkan penerusnya. Ini dia, si WF-1000XM4. Yang satu ini datang dengan segudang perbaikan esensial. Beberapa yang kita bisa bahas di awal yaitu adalah jelas, nih ukurannya nih beda banget. Yang baru ini jauh lebih kecil dan lebih ringan. Kemudian dia sekarang punya fitur Bluetooth codec LDAC atau LDAC khas Sony kelas atas yang high-res itu. Kemudian dia punya daya tahan terhadap air IPX4 dan daya tahan baterainya ditingkatkan. Oh ya, harganya juga masih mirip dengan WF-1000XM3 dulu ya, sebelum didiskon-diskon di kisaran 3.999.000. Sebuah harga yang memang tidak untuk semua orang, tapi sebuah harga yang sangat wajar untuk salah satu TWS kelas teratas saat ini. Oke, Sony sejak tipe WF-1000XM3 itu sudah menarik perhatian kami sih ya. Kemampuan softwarenya untuk mengatur karakter suara TWS itu membuatnya mudah diterima oleh banyak pengguna. Nah, tentunya hal ini akan diturunkan ke WF-1000XM4 yang kita lihat ini, yang namanya agak panjang tapi nggak apa-apa ya, XM3, XM4 gitu kan. Nah, paket penjualannya, hal pertama yang menarik perhatian dari TWS1 ini adalah kemasannya yang terbuat dari bahan kertas. Sony memproduksi kemasan ini agar mudah didaur ulang. Paket penjualannya seperti ini ya, ada charging case, ada 2 unit earphone-nya atau 2 unit TWS kanan kiri ini ya. Lalu ada 3 pasang ear tips memory foam, ya memory foam. Kemudian kabel USB Type A to Type C untuk pengisian ulang. Udah, itu aja isinya. Ya, ini adalah True Wireless Stereo Earphone atau headphone. Jadi ya tidak ada kabelnya untuk unit kanan kiri dan dia juga terpisah. TWS ini dilengkapi dengan fitur DSII Extreme yang mampu merestorasi kerusakan suara akibat kompresi maupun akibat transmisi Bluetooth. Kabarnya teknologi ini menggunakan AI untuk menghasilkan suara yang tetap natural. Jadi kalau kalian mau dengerin suara misalnya MP3 atau hasil streamingan gitu ya, bisa dirapihkan oleh si DSII Extreme ini. Nah, kemudian Sony WF-1000XM4 ini sudah menggunakan prosesor pengolahan baru yaitu adalah tipe V1 atau V1. Ini menjanjikan noise cancelling yang lebih baik serta pemrosesan audio lainnya juga lebih tinggi, lebih cepat ya. Kualitasnya juga harusnya lebih baik daripada pendahulunya. Nah, dari segi ukurannya ini adalah salah satu TWS kelas atas yang paling mungil. Percayalah, kami udah coba lumayan banyak dan ini salah satu yang paling mungil untuk yang kelas atas. Charging case-nya kecil dan ringkas. TWS-nya pun tidak besar ya. Dibandingkan dengan WF-1000XM3 yang dulu, ini kelihatan mini jadinya. Bentuk charging case-nya ini klasik aja, berbalut permukaan yang hitam doff atau matte untuk seri yang kita pakai ini ya, dengan port USB Type-C di bagian belakangnya. Saat dibuka, lampu indikator akan menyala dan kedua unit TWS ini kanan kiri bisa dengan mudah diangkat. Walaupun sebetulnya ngangkatnya tuh magnetnya berasa keras tapi gampang di grip ya gitu. Nah, bentuk unit TWS ini sudah berubah jadi lebih mungil dibanding pendahulunya. Bentuknya yang membulat dan tanpa tangkai itu membuatnya juga jadi lebih nyaman digunakan walaupun kalian mau tidur-tiduran gitu ya. Nah, untuk bobot, ini per unitnya cuma 7,3 gram per earphone. Totalnya kalau dibawa sama case cuma 41 gram, jadi ringan banget. Ini tergolong ringan untuk sebuah TWS kelas atas dengan segudang fitur yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk baterai, pemutaran musik itu bisa 8 jam dengan noise cancelling, 12 jam tanpa noise cancelling. Ini peningkatan jauh ya. Kemudian untuk telepon dia 5,5 jam dengan noise cancelling dan 6 jam tanpa noise cancelling. Nah, case-nya sendiri bisa nambah sekitar 2 kali pengisian ulang dari kosong sampai penuh. Kemudian untuk charging itu keseluruhan dari 0 sampai 100% sekitar 1,5 jam. 5 menit charging itu dijanjikan bisa untuk 60 menit atau 1 jam penggunaan. Tentu saja TWS ini juga mendukung wireless charging kompatibel dengan Qi wireless charger dan reverse wireless charging dari smartphone. Untuk Bluetooth dia udah pakai versi 5.2. Nah, ini untuk sistem transmisinya sudah menggunakan simultaneous. Jadi bukan satu unit terkoneksi ke handphone terus yang unit itu connect ke unit sebelahnya. Bukan. Jadi tiap unit akan terkoneksi secara langsung ke smartphone kita. Untuk codec, nah ini dia punya SBC, ini yang normal, dia punya AAC, ini yang bagusnya biasanya di iPhone ya. Lalu dia punya LDAC. Nah, ini yang luar biasa sebetulnya. Karena yang satu ini khas Sony banget buat high-res audio. Kemudian untuk driver, ini drivernya 6 mm neodymium. Agak ragu sih di awal cuma 6 mm. Lalu respon
response frekuensi yang dijanjikan untuk AAC adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz, samplingnya di 44,1 kHz, dan untuk LDAC bisa sampai 20 Hz ke 40.000 Hz dengan sampling 96 kHz 990 kbps. Oke, lanjut ke teknologi yang diusungnya. Dia pakai teknologi ANC atau Active Noise Cancellation atau cancelling. Ya, TWS ini dilengkapi dengan 2 mikrofon noise sensor. Menariknya, Sony juga hanya menyediakan ear tips tipe memory foam. Ini membuat pengguna akan merasakan isolasi suara yang lebih baik dibandingkan versi silikon. Jadi, sebelum Active Noise Cancellingnya dihidupkan, si memory foamnya udah meng-cancel noise duluan. Jadi double gitu ya, mantep banget. Dan dia juga punya ambient sound mode. Ini juga tersedia agar kita bisa mendengarkan suara sekeliling, membuat TWS ini relatif aman dipakai walaupun kalian lagi jalan-jalan atau beraktivitas di tempat yang rame. Nah, kemudian teknologi mikrofonnya. Nah, mikrofon yang tersedia ini sudah menggunakan teknologi beamforming. Ini membuatnya bisa fokus menangkap suara dari mulut kita saja. Nah, TWS ini bahkan dilengkapi dengan bone conduction sensor. Ini membuatnya bisa menangkap getaran dari tengkorak pengguna untuk mengetahui mana suara kita dan otomatis bisa memisahkannya dari suara sekitar. Ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas audio yang maksimal. Lebih detail mengenai fitur-fitur mikrofon ini nanti kita bahas belakangan ya. Ada lagi kok nanti. Ini baru basicnya aja. Oke, untuk warna ada 2 pilihan. Ada hitam dan silver. Ini kalau yang kita pakai ini hitam, dan yang silver kayaknya lebih ke arah putih ya warnanya ya. Untuk daya tahan dia punya IP rating IPX4 untuk unit earphone-nya, bukan untuk charging case-nya. Jadi dia tahan terhadap siraman air dari segala arah. Ini cocok untuk dipakai berolahraga dan kena hujan-hujan dikit, tapi bukan untuk diajak berenang. Bukan, ya, bukan. Oke, kita langsung masuk ke penggunaan. Nah, untuk penggunaan awalnya tentu kita pairing dulu ya, pasangkan ke device kita. Nah, untuk pairing itu cukup sederhana. Kita cukup pakai TWS ini, dipakai lalu disentuh sisi kanan kirinya secara bersamaan selama beberapa detik. Ini akan men-trigger mode pairing. Kita bisa melakukan pairing dengan beberapa perangkat, akan tetapi TWS ini tidak bisa terkoneksi lebih dari satu device dalam waktu yang sama ya. Nah, sayangnya kemampuan pairing menggunakan NFC yang dulu ada di WF1000XM3 itu nggak ditemukan di sini. Tapi ya kami sejujurnya nggak kehilangan fitur itu sih sebetulnya. Setelah terkoneksi, pastikan kalian menginstalasi aplikasinya. Bisa dari Play Store, bisa juga dari App Store. Ini penting untuk pengaturan yang lebih lanjut. Menurut kami, app ini adalah salah satu bagian yang menentukan kenyamanan pakai si WF1000XM4 dari sisi karakter suara dan fitur-fiturnya. Penting banget, pasang nih ya. Sementara itu untuk kenyamanan pakai di telinga, memilih ear tips yang tepat adalah kuncinya. Pilih yang mana yang dirasakan paling pas, kemudian masuk ke aplikasi dan pilih menu ini. Di sini kalian bisa menguji apakah TWS sudah terpasang dengan baik atau tidak. Ikuti petunjuk. Jadi kalau udah ikutin petunjuk nanti dia kasih tahu, oke, isolasinya udah bener, fittingnya udah bener. Mantep ya, ada guide-nya jadinya. Nah, sekarang mari kita bahas menunya si WF1000XM4 ini. Ini adalah menunya si WF1000XM4. Pada dasarnya adalah aplikasi yang sama dengan beragam headphone Sony lainnya. Akan tapi beberapa fungsi khusus memang adanya kalau kalian pakai si WF1000XM4. Oke, ini di awalnya di depan kita lihat seperti ini kurang lebih ya. Dan kalau kita lihat ada titik 3 di samping kanan atas itu kita bisa lihat. Nah, ini ada tutorialnya, kita bisa lihat versinya, kita bisa backup dan restoration setting ya, launch music center juga bisa. Lalu ada about this app juga di sini. Sekarang kita beralih ke tengah. Kita bisa lihat bahwa di tulisan WF1000XM4 ada tulisan LDAC. Nah, ini berarti dia kali connect pakai LDAC karena saya menggunakan Android di sini. Lalu di bawah ada gambar dari si WF1000XM4-nya dan kita bisa lihat status baterainya kanan dan kiri, lalu ada status baterai dari case chargernya sendiri. Kemudian ke bawah kita lihat ada 3 tab, ada status, sound, dan system. Di status kita bisa lihat ini ada adaptive sound control. Di sini ada pilihannya nih buat adaptive sound control. Ini saya matikan. Tapi kita bisa pilih untuk menghidupkan, lalu dia bisa mendeteksi action kita tuh lagi ngapain di situ. Kita lagi jalan, kita lagi diam, lagi duduk atau ngapain itu bisa, ya. Lalu bisa learning of location you frequent gitu. Jadi ada macam-macam pilihan untuk dia bisa mempelajari kita itu sebetulnya biasanya ngapain. Lalu dalam kondisi seperti itu kita sukanya seperti apa. Jadi ada adaptive sound control di situ. Tapi buat kalian yang lebih suka yang biasanya nggak usah ya. Di bawahnya ini ada player yang nyangkut di sini. Ini apa yang terakhir kali saya putarkan, ini tinggal di play lagi. Di sini juga bisa. Kemudian kita pindah ke tab berikutnya, itu adalah tab sound. Ini akan sedikit lebih panjang di tab sound ini ya. Pertama-tama kita bisa lihat ada ambient sound control. Ini untuk mendengarkan suara dari luar. Nah, di sini sebetulnya ada pilihan kita mau off ya, mau ambient sound yang kita dengarkan.
Seperti ini, kalau ambient sound berarti kita ada pilihan mau sekencang apa kita dengarkan suara dari luarnya. Itu bisa dari level 20 sampai ke level 1. Ya, semakin tinggi itu berarti semakin kencang suara dari luar yang masuk ke telinga kita. Bisa juga fokus ke voice, jadi fokusnya lebih ke arah suara orang aja, bisa juga. Lalu tentunya ada noise cancelling. Nah, untuk noise cancelling ini enggak ada level-levelnya, cuma ada noise cancelling sama ada pilihan untuk nambahin automatic wind noise reduction. Ya, kalau misalnya ada suara-suara angin mengganggu, ya bisa pakai itu. Tapi pada dasarnya biasanya saya pakai noise cancellingnya aja ya. Oke, kemudian ada fitur di bawahnya lagi speak to chat ya, speak to chat nih. You can start conversation while wearing the headphone simply by starting to talk. Jadi kalau mau ngobrol, ngomong aja. Nanti otomatis player juga dimatikan, lalu kita bisa langsung dengar pakai ambient sound tadi. Ya, jadi kalau saya hidupkan speak to chat itu bisa. Cuma problemnya dengan speak to chat ini adalah kalau misalnya kalian lagi dengerin musik, nah kalian ikutan nyanyi, ya dia langsung hidup terus tiba-tiba si musiknya berhenti, gitu ya. Oke, ini ada penjelasannya di sini. Kemudian kita masuk ke bagian yang saya bilang membuat si TWS ini bunglon, ya. Ini adalah equalizernya. Kita bisa pilih berbagai macam setting, presetnya ada bright, excited, mellow, relax, vokal, treble boost, bass boost bisa juga di situ ya. Clear bass ada speech, ada manual di sini. Kalau manual kita bisa ini dan ada custom juga. Custom ada custom 1, custom 2, tergantung kita suka seperti apa. Kalau kita custom misalnya, nah kita masuk ke menu seperti ini. Jadi kita bisa naik turunin sendiri sesuai dengan yang kita mau, maunya bagaimana gitu, atur aja. Lalu clear bass-nya mau seberapa tinggi, ya kita atur juga di sini, bisa kalau custom. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, sukanya seperti apa ya. Tapi saya lebih prefer mungkin off atau sedikit ada clear bass ditambah di situ. Tapi setiap orang akan beda-beda. Kemudian untuk Bluetooth connection quality ada pilihan lagi di sini, mau prioritasnya ke kualitas suara atau ke koneksi di situ. Kemudian di bawahnya ada DSSC Extreme, kita pasang di auto aja biasanya ini kalau kita dengerin musik-musik yang terkompres. Nah, kita balik lagi lihat tab yang di atas, kita sekarang beralih ke sistem. Ini juga masih banyak ya. Voice Assistant, kita ada pilihan mau voice assistant mau pakai siapa gitu ya, Google Assistant, Amazon atau nggak usah dipakai seperti yang saya lakukan seperti ini. Lalu touch sensor di masing-masing TWS ini kita bisa setel juga mau dipakai buat apa. Oke, ini harus diperhatikan ya. Ini kalau di atas kita lihat ada left, ada right, berarti kita lagi memilih, kita lagi nyetel yang mana. Kalau ini sekarang lagi di tempat yang left, berarti kita lagi milih yang left akan seperti apa. Fungsinya kita yang pilih. Jadi fungsi yang left mau apa? Ambient, mau playback control, volume control, atau tidak ada sama sekali. Katakan saya sebelah kiri mau dipakai buat ambient sound control. Berarti kalau saya tap sekali itu noise cancelling atau ambient atau off. Jadi ada pilihannya. Kalau ditekan terus-terusan ada quick attention aja, jadi langsung kita dengerin gitu kalau kita tekan terus-terusan. Kemudian kalau sebelah kanannya kita mau jadi apa? Apakah mau jadi playback control atau mau jadi ambient sound control atau volume control? Mesti dipilih. Sayangnya ini ada 3 paket nih, ada ambient sound control, ada playback control, sama ada volume control. Kita hanya bisa pilih 2 yang di-assign, kita nggak bisa pilih 3-3-nya di-assign. Ya, jadi kita harus pilih mana yang kita butuhkan. Ini yang saya bilang agak kurang bisa di-customize. Bisa di-customize tapi tidak se-customizable yang saya harapkan sebetulnya. Nah, setelah diedit kalian harus pilih mau oke atau tidak ya, exit aja bisa. Kemudian kita lihat ini di ambient sound control. Tadi kalau kita pakai di ambient sound control settingnya mau apa aja. Kalau kita pencet sekali jadinya apa? Jadikan dia berurutan ya. Noise cancelling, ambient sound, lalu off. Kemudian, nah ini menarik, determine optimal earbuds tips. Kesannya ini cuma satu menu kecil doang. Coba kita tip. Nah kan menunya jadi begini. Nah sekarang kita bisa tes wearing conditionnya. Jadi dia bisa measure air tightness of the earbud tips. Misalnya kita start sekarang. Saya lagi pakai nih sekarang ya. Saya tes aja bunyinya, nanti dia bunyikan di telinga saya. Kemudian dia akan bilang nih, mesti di-adjust nih kanan dan kiri. Oke, saya adjust. Saya adjust kan kita sampai terasa benar-benar kedap. Saya adjust dulu sebentar. Nah, kemudian saya ukur lagi. Measure again ya. Nah, sekarang dia ukur lagi. Oke, jadi kalau setelah pengukuran jadinya begini. Ternyata ada satu yang udah bener yang sebelah kiri, yang kanan itu belum beres. Jadi saya harus rapetin lagi yang kanan nih. Saya harus pasin biar sampai berasa ketutup dari dunia luar, baru cari lagi di measure lagi. Nah,
Oke beres, dua-duanya udah oke, baru deh dengerin musik. Oke, gitu. Ya, jadi kita bisa menentukan mana eartips yang mau dipakai, lalu bisa dites di situ. Lalu ada pilihan lagi untuk automatic power off. Kemudian kita juga bisa pilih headphone-nya kalau dicabut mau jadi pause atau tidak pause. Kemudian ada notification dengan voice guide-nya juga bisa pilih. Mau bahasanya apa di sini. Sayangnya bahasa Indonesia belum ada ya. Kemudian ada automatic download software di sini ya, bisa pilih juga. Lalu ada initializing setting. Jadi segitu banyak setting, kalau mau di set lagi ke default bisa di set ke default lagi. Ya, jadi kurang lebih begitu fitur-fitur yang ada dalam Sony Headphone Connect kalau nyambung ke WF-1000XM4. Nah, selama beraktivitas, kami merasa bahwa eartips pada WF-1000XM4 ini akan menerima komentar yang beragam sih kayaknya nanti ya. Saya pribadi nggak punya masalah karena suka dengan kemampuan dia untuk mengisolasi dan sudah terbiasa dengan memory foam. Akan tetapi untuk memory foam, eartip ini emang tidak seempuk memory foam yang third party yang umum dijual. Membuat beberapa pengguna merasa sedikit kurang nyaman di hari pertama penggunaan. Ini mungkin karena alasannya untuk daya tahan ya. Kalau yang lembek-lembek itu biasanya cepat rusak memang, tapi enak dipakai dari awal. Nah, akan tetapi ya overall ringannya unit kanan kiri dan isolasi yang mantap ini membuat penggunanya ya akhirnya akan nyaman dalam jangka panjangnya. Kami tidak merasa bahwa TWS ini juga mudah jatuh, akan tapi memang tidak ada wing yang spesial untuk menguncinya ke telinga ya. Nah, sementara itu bentuknya yang membulat ini membuatnya juga lebih enak buat sambil tiduran mungkin dibanding model yang ada tangkainya itu. Oke, kita masuk ke audio. Kalau untuk soal kualitas audio, kami hanya bisa menggambarkan ya. Perlu diingat bahwa kami bukan menggunakan acuan audiophile ya. Kami adalah penikmat audio biasa. Mungkin sama dengan sebagian besar penonton kami, sebagian besar kalian ya. Akan tapi kami memang udah cukup banyak mencoba beragam TWS serta earphone ya, dari yang model terjangkau sampai yang level 5-6 jutaan. Jadi pengalaman tersebut yang akan kami pakai dan kami gunakan untuk menggambarkan kualitas si Sony WF-1000XM4 ini. Terutama kami juga sudah jadi pengguna WF-1000XM3 sejak lama. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, WF-1000XM4 ini sama dengan pendahulunya, ini sangat bunglon sekali menurut kami. Dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ruangan sekitar dan aktivitas kita. Terlebih lagi, TWS ini memiliki beragam pengaturan karakter suara yang membuatnya bisa kita atur semau kita sendiri. Jadi bisa otomatis atau kita yang ngatur sendiri ya. Tentu saja ini semua berlaku kalau kalian menginstal software untuk TWS ini, yang menurut kami adalah sebuah kewajiban. Menggunakan iPhone, TWS ini seperti biasa akan terkoneksi pakai kodek AAC. Kualitasnya akan seperti biasa sedikit lebih baik dibandingkan penggunaan kodek AAC di Android. Menggunakan Android kami terkesan dengan penambahan detail saat menggunakan kodek LDAC atau LDAC ini ya. Kami sampai menggunakan Deezer untuk kualitas yang lebih tinggi dan memang menemukan detail lebih banyak terutama di nada-nada tinggi. Oke, kita bahas dulu dari bassnya gimana. Kalau bass tanpa pengaturan, kalau tanpa pengaturan bass terdengar sedikit kuat, terasa ada boosting. Kalau kalian suka yang flat, ini mungkin akan wah ini kok ada boosting banget gitu ya. Tapi karena pengaturannya fleksibel, kita bisa memilih maunya bass yang nyantai, mau bass yang lebih mendentum besar, itu bisa. Lucunya, kami tidak menyangka bahwa driver 6mm ini bisa menghasilkan bass super besar seperti di WF-1000XM4 ini ya. Mantap banget. Nah, untuk mid, tanpa pengaturan, sisi mid dari WF-1000XM4 ini terdengar cukup natural sih bagi kami ya. Detail juga mantap ya, rame, detailnya mantap. Dan tentunya pengguna bisa melakukan tuning untuk memperoleh hasil yang paling pas untuk kebutuhan personalnya. Nah, untuk high tone di sini defaultnya sedikit kurang lantang ke frekuensi tinggi yang mengarah ke mid ya. Tapi lagi-lagi sisi ini juga bisa diatur karakternya. Jadi tinggal mainin EQ di dalam app-nya aja, equalizer dimainkan ya. Sebagai catatan, kami nemuin bahwa tadi itu ya kalau pakai LDAC dengan sumber yang high resolution, sisi suara dengan nada tinggi itu akan banyak banget detailnya, akan terasa lebih mantap detailnya. Jadi kalau kalian yang suka treble banget ya, dia bisa ngasih loh, apalagi kalau kalian pakai Android dan nyambung ke LDAC. Nah, sayangnya LDAC ini tidak ada di produk Apple. Kalian harus puas dengan AAC yang sebetulnya udah tinggi kualitasnya, tapi ya ini ada yang lebih tinggi lagi kalau pakai Android.
Secara keseluruhan, TWS ini siap lah untuk berbagai macam genre musik atau video, mau techno, mau R&B, mau rock, mau nonton drama, mau nonton film action, silakan disetel aja EQ-nya, beres ya. Nah, kalau bicara soal spatial audio, ini adalah salah satu keunggulan dari WF 1000 XM4. Kita bisa mengaktifkannya dalam menu khusus dan bisa memanfaatkan layanan seperti Tidal, Deezer, Amazon Music HD, bisa ya. Sementara itu untuk gaming, kami memang tidak merasakan ada perbaikan yang signifikan dari sisi latensi, tidak buruk tapi tidak hebat, biasa aja. TWS ini nggak bisa lah dianggap sebagai TWS untuk gamer ya, tapi suara mantep banget sih. Nah, fitur berikutnya adalah yang tadi kita bahas soal speak to chat. Ini adalah fitur yang sangat menyenangkan untuk penggunaan keseharian. Dengan kemampuannya bertahan hidup selama 8 jam dan adanya speak to chat, kita bisa pakai TWS ini dan mendengarkan musik secara terus-menerus. Dan saat kita berbicara, memanggil atau menanggapi orang lain, audio langsung diheningkan dan TWS langsung masuk dalam ambient mode di mana mikrofonnya akan mendengarkan suara dari luar. Jadi pada saat kita ngomong, kita nggak perlu nyabut gitu ya, langsung ngomong dan langsung bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itu mantap banget, tinggal ngomong aja. Cuman memang kadang-kadang ini agak annoying ya. Jadi kalau misalnya kita lagi dengerin musik asik-asik terus tiba-tiba ikutan nyanyi, tiba-tiba kebuka jebret gitu, langsung tiba-tiba mendengar suara dari luar. Nah, kalau kalian emang mau bener-bener konsen, nonton atau mendengarkan musik, ya dimatiin aja fitur speak to chat-nya ini. Nah, banyak juga yang nanya kami apakah kita bisa menggunakan TWS ini cuma satu sisi doang ya. Mungkin untuk di mobil kali ya, ada yang berpikir kayak begitu. Nah, jawabannya adalah bisa, karena dia menggunakan simultaneous connectivity. Jadi pakai satu aja bisa. Nah, kualitas suara mikrofon. Terlepas dari fitur speak to chat yang sangat baik dan responsif, kalian merasa bahwa kualitas mikrofon dari WF 1000 XM4 ini memang tidak terlalu luar biasa. Terdengar adanya upaya menekan noise dari luar, akan tetapi memang hasilnya belum serapi kalau ada mic yang di dekat mulut kita sendiri ya. Suara saya hasilnya jadi kira-kira seperti ini kalau ada kebisingan di belakangnya. Ya, jadi ini adalah perekaman dengan si WF 1000 XM4 di dalam studio saya. Tapi masih ada bunyi AC harusnya yang terdengar ya. Coba saya diam dulu sebentar. Nah, sekarang mari kita coba kalau saya tambahkan additional sound di sini. Ada suara dari pembisikan di jalan raya. Nah, saya sekarang tetap ngomong dan harusnya WF 1000 XM4-nya akan merespon terhadap pembisingan jalan raya seperti itu ya. Dan coba saya diam dulu sebentar. Kemudian saya bicara lagi, nah hasilnya kurang lebih seperti ini kalau kita pakai mikrofonnya sih WF 1000 XM4 di tempat yang ramai. Nah, meski demikian, kami merasa bahwa hasil ini masih sangat berguna untuk penggunaan keseharian dan tergolong wajar untuk sebuah TWS. Ya, namanya juga mikrofonnya adanya di dekat kuping, iya nggak? Kemudian active noise cancelling. Nah, yang part ini udah nggak usah dibahas lagi. Kita nggak bisa kasih sampelnya juga buat kalian ya, sejauh mana dia bisa noise cancellation ya. Tapi yang ini mantep banget. Isolasi dari ear tip-nya udah mantep, ditambah dengan noise cancellation versi baru yang hasilnya jadinya luar biasa. Bisa kedap sekali kalau memang kalian mau. Lalu untuk daya tahan baterai, ngetesnya tuh nyapein banget ya memang sih. Kami memperoleh bahwa TWS ini bisa digunakan lebih dari 7 jam non-stop dalam kondisi pakai ANC atau ambient sound mode. Jadi saya ganti-ganti antara ANC dan ambient sound mode ya. Jadi klaim bahwa up to 8 jam itu cukup akurat karena kita dapat 7 jam lebih. Untuk harga udah dibahas tadi di 3.999.000. Ini adalah harga resmi dari Sony Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang bahwa harganya 5 jutaan atau 6 jutaan di awal kehadirannya, sepertinya itu salah lihat harga atau ketemu sama pedagang yang mendongkrak harga. Harga segini emang bukan buat semua orang seperti kita udah bahas tadi, akan tapi kami rasa ini layak buat apa yang disuguhkan oleh si WF 1000 XM4. Namun tentunya tetap ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gesture ya, pencet tombol itu ya tidak sepenuhnya bisa di-customize. Jadi bisa di-customize tapi seperti dibahas tadi bahwa dia tidak bisa full banget customize-nya. Belum bisa koneksi multi-point atau terhubung ke beberapa device secara bersamaan ya. Ada orang yang maunya mungkin dia bisa nyambung ke dua handphonenya atau dia nyambung ke laptop dan ke handphone. Ini belum bisa ya. Kemudian ear tip tipe memory foam-nya ya. Nah, ini bisa sangat cocok untuk pengguna, akan tapi ada saja mungkin yang bisa merasa kurang cocok. Untuk kami yang suka isolasi sih ini enak banget, tapi mungkin ada yang lebih suka tipe silikon. Lalu tidak adanya NFC, ini sebuah fitur yang udah tidak dilanjutkan lagi ya. Mungkin tujuannya agar bodinya jadi lebih kecil ketimbang WF 1000 XM3. Dan sebetulnya sih pairing tanpa NFC juga mudah ya. Tapi tetap aja ini adalah sebuah fitur yang dikurangi dari versi XM3 sebelumnya.
Dan kemudian di ambient sound mode, terasa agak kurang di reproduksi nada rendahnya. Jadi rasanya pada saat itu hidup agak kurang natural. Meski semuanya jelas banget ya, cuma agak kurang natural. Mungkin nanti akan dicun ulang sama Sony, karena itu tinggal tergantung Sony aja mau ngecunnya seperti apa. Ya namanya juga semuanya bisa disetel, ya nggak? Nah, dari hal yang kami sukai, aduh, segudang ya, kualitas suaranya prima banget, terutama kalau pairing ke Android yang sudah dukung. Kami pakai Mi 11 Ultra dan S21 Ultra, ya. Salah satunya itu karena ada berkat fitur LDAC-nya itu luar biasa banget. Tentunya perbaikan pada driver, peningkatan software juga mempengaruhi peningkatan kualitas ini ya. Nah, kemampuan noise cancelling yang mantep banget, dia mengisolasi kita dari dunia luar, mudah sekali ya. Speak to chat. Ini dalam kondisi ramai atau kalau kita mau dengerin musik di sekitarnya ada teman-teman rekan kerja kita yang mau ngajak ngobrol kita dan kita harus awas terhadap itu, ini bagus banget. Lalu ada adaptive sound control. Ini membuat pengguna bisa mengatur setting berdasarkan aktivitas ya. Lagi di aktivitas kalau begini settingannya gimana, kalau begini settingannya gimana. Ini asik banget ya. Kemudian dia support wireless charging atau Qi charging ini ya. Panduan untuk menggunakan eartip pas tidaknya pemasangan itu juga asik banget di situ. Tahan air IPX4, mantap banget. Charging case-nya mungil dan ringan. Daya tahan baterainya bagus banget nih. Sistem koneksinya juga keren, oke banget. Model buds-nya ini juga bikin nyaman untuk dipakai sehari-hari. Dan software yang luar biasa lengkapnya, hingga bisa melakukan pengaturan karakter suara yang dibutuhkan. Ini membuat hampir semua orang harusnya bisa cocok dengan si WF-1000XM4 dari sisi suara yang dihasilkan. Nah, hal yang terakhir ini membuatnya sangat fleksibel. Banyak pengguna yang akan bisa menikmati si WF-1000XM4 ini, terutama setelah melakukan pengaturan karakter suara dari softwarenya. Mau ngebass bisa, mau flat bisa, mau mid kenceng bisa, bebas ya. Ya, sulit untuk nyari lawannya dari Sony WF-1000XM4 ini. Nah, untuk kemampuannya di tiap lini mungkin ada yang bisa mendekati atau bersaing. Akan tetapi, kalau hasil kombinasi teknologi yang diusung ini, kelengkapan fiturnya plus kualitas suaranya yang disuguhkan ya, ini membuatnya layak berada di jajaran puncak untuk TWS terbaik yang bisa dibeli di Indonesia. Bahkan bagi sebagian besar pengguna, bisa jadi ini adalah TWS yang terbaik, no debat. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.